Udah numpuk. Nah, mumpung sekarang masih tugasnya masih belum terlalu banyak, silahkan dikerjakan tugasnya. Waalaikumsalam, silahkan langsung bergabung. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar materi baru. Silakan mic-nya dimatikan dulu biar bisa fokus mendengarkan Ustaz. Tidak main-main chat kalau tidak ada yang penting. Tahu Ustaz matikan dulu semua mic-nya ya. Nah, baik. Ustaz matikan dulu semua mic-nya. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu kebugaran jasmani. Apa kebugaran jasmani itu, Ustaz? Kebugaran jasmani itu nanti yang akan kita pelajari adalah tentang kebugaran tubuh kita. Jasmani itu tubuh kita. Nah, nanti kita akan latihan apa saja yang dilakukan untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat, kebugaran tubuh kita tetap bugar. Jadi tidak gampang sakit, tetap sehat, selalu sehat, ya. Selain makan yang cukup dan tidur yang cukup, olahraga juga penting untuk menjaga kebugaran tubuh kalian, kesehatan tubuh kalian, ya. Biar tidak gampang sakit, biar tidak mudah sakit. Nah, anak-anak, ada beberapa hal nanti yang akan kita pelajari atau yang akan kita praktekkan di bab ini ya, bab kebugaran jasmani. Nah, ini kebugaran jasmani. Perhatikan, bisa diperhatikan di layarnya. Nah, itu ada gambarnya sekeluarga berolahraga, menjaga kebugaran jasmaninya agar tubuhnya, agar badannya selalu sehat. Nah, di situ ada sekeluarga, ada ibunya, ada ayahnya, ada anaknya. Ada ceritanya di bawah. Ustaz bacakan ya. Mohon maaf tidak coret-coret yang lain, biar hanya Ustadz aja yang coret-coret di layar. Setiap pagi keluarga Andi berolahraga. Mereka berolahraga di halaman rumah. Olahraga membuat badan sehat dan bugar, sehingga keluarga Andi jarang sakit. Nah, seperti yang tadi Ustadz sudah sampaikan, kalau olahraga terus membuat badan kita sehat dan bugar, sehingga tidak gampang sakit. Ibu sedang berlatih keseimbangan. Nah, ini ibunya berlatih keseimbangan anak-anak. Kakinya diangkat satu, tangannya direntangkan. Ia mengangkat salah satu kaki lalu memerentangkan kedua tangannya. Ayahnya mengajari Andi push up. Push up. Tahu push up kan? Nah, push up itu gambarnya seperti itu. Push up untuk melatih kekuatan otot lengan. Otot lengan yang kuat membuat badan Andi sehat dan kuat. Andi memperhatikan petunjuk ayah. Ia tidak ingin gerakannya salah. Karena jika gerakannya yang salah dapat berbahaya, dapat membuat cedera dan otot sakit, biasanya disebut keseleo. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang melatih kekuatan otot lengan dan otot tungkai. Jadi, yang akan kita pelajari hari ini adalah melatih kekuatan otot lengan. Nah, lengan kalian itu ada otot-ototnya. Nah, itu kita latih dengan cara push up. Untuk latihan lengan, melatih otot lengan, nanti dengan cara push up ya. Agar badan kalian sehat dan kuat. Otot-otot di lengannya kuat. Nah, di cerita itu Andi memperhatikan petunjuk ayah. Biar agar gerakannya tidak salah. Nah, kalau gerakannya salah, nanti dapat berbahaya, dapat membuat cedera dan ototnya sakit. Biasanya disebut keseleo. Makanya nanti kalian setelah Ustadz contohkan, kalian harus memperhatikan Ustadz dengan baik ya. Jangan tidak memperhatikan.
harus memperhatikan Ustadz dengan baik ketika Ustadz nanti akan mencontohkannya. Mencontohkan gerakan push up ini. Nanti kalau tidak benar gerakannya, bisa-bisa takut kalian keseleo. Ya. Nah, baik anak-anak. Sebentar. Selanjutnya. Nah, ini. Kita yang pertama nanti akan melatih kekuatan otot lengan. Karena kita sering menggunakan kekuatan otot lengan, misalnya mengangkat benda. Di sini anandasku semuanya biasanya menggunakan lengan kalian untuk mengangkat barang-barang, misalkan mengangkat kursi. Nah, kalau otot lengan kalian tidak kuat, kalian tidak mungkin kuat mengangkat kursi. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau otot kalian sudah kuat karena dilatih setiap hari otot lengannya jadi kuat, nanti apapun kalian bisa angkat. Kalian tahu enggak? Pernah lihat apa enggak? Orang-orang yang otot lengannya besar. Itu, kok bisa besar seperti itu? Karena itu dilatih setiap hari. Makanya bisa besar kayak gitu. Pernah tahu kan? Pernah melihat kan orang-orang yang otot lengannya besar? Kenapa itu kok bisa berbeda sama otot lengannya kalian? Kalian lengannya paling lurus-lurus aja, tidak ada ototnya. Karena memang itu dilatih anak-anak semuanya. Itu dilatih terus setiap hari sehingga otot-ototnya jadi besar. Otot-ototnya jadi besar dan kuat, makanya lengannya jadi besar. Lengannya gempal sekali. Mungkin orang tua kalian ada ayahnya yang ototnya besar karena sering fitness mungkin. Nah, karena sering fitness, karena setiap hari fitness, dilatih otot lengannya, makanya otot lengannya jadi besar. Nah, untuk kalian semuanya, nanti kalian tidak usah fitness dulu, kalian tidak usah yang berat-berat dulu. Kita hanya latihan push up aja agar otot lengan kita tambah kuat nantinya. Nah, ini kita sering menggunakan kekuatan otot lengan, misalnya untuk mengangkat benda, juga untuk mendorong sesuatu, mendorong mobil kadang. Siapa yang di sini yang sering dorong mobil? Kalau ototnya tidak kuat, tidak bisa dorong mobil. Sehingga otot lengan harus sering dilatih agar otot lengan kuat. Jika otot lengan kuat, kita dapat mengangkat benda berat. Bagaimana cara melatih kekuatan otot lengan? Seperti tadi yang sudah Ustadz sampaikan, yang pertama adalah melakukan gerakan push up. Saya Ustadz hapus dulu yang coret-coret ini. Selanjutnya, nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar orang yang melakukan push up, anak-anak semuanya. Push up itu seperti ini. Nih, anak di atas sedang push up. Push up dapat melatih kekuatan otot lengan. Nah, ini adalah gambar anak yang melakukan push up. Ini untuk push up yang laki-laki ya. Jadi kalau push up laki-laki dan perempuan berbeda. Ini untuk push up yang laki-laki. Ciri-cirinya untuk yang laki-laki yang menyentuh lantai atau yang menyentuh tanah adalah telapak tangan sama ujung kakinya. Telapak tangan sama ujung kakinya yang menyentuh ke lantai. Sedangkan lengannya harus lurus ke atas. Badannya juga lurus gini. Jadi lututnya ini tidak boleh menyentuh tanah. Jadi yang menyentuh tanah atau menyentuh lantai itu hanya telapak tangan. Ini telapak tangan sama ujung kakinya, sama ujung kaki. Ya. Nah, ini untuk yang putra. Selanjutnya untuk yang putri berbeda anak-anak. Karena memang kekuatan otot putra sama otot putri, anak putri itu berbeda. Sebentar. Kok tidak bisa? Nah, ini. Kalau yang ini untuk yang anak putri. Yang anak putri itu adalah yang menyentuh lantai hanya telapak tangan. Ini telapak tangan sama lututnya. Kalau tadi yang putra adalah ujung kakinya yang menyentuh, lututnya tidak menyentuh. Kalau yang putri itu telapak tangan sama lututnya.
Mohon maaf, yang lain silakan disimak dengan baik karena nanti akan Ustadz suruh praktekkan di rumah. Ya. Tidak main di kolom chat sendiri atau coret-coret. Baik. Ini yang putri. Yang putri adalah telapak tangan sama lututnya yang menyentuh lantai. Berbeda sama yang putra tadi, telapak tangan sama ujung kakinya yang menyentuh lantai. Nah, baik. Sebentar, kita lanjutkan dulu. Nah, ini yang putra tah? Ini yang putra kan? Yang putra adalah telapak tangan sama ujung kakinya yang menyentuh lantai. Nah, caranya adalah yang pertama, tidurlah tengkurap. Yang pertama caranya adalah tidur tengkurap. Yang kedua, tapakkan kedua telapak tangan. Jadi kedua telapak tangannya itu ditapakkan ke lantai. Kedua telapak tangannya diletakkan di lantai. Posisinya ada di depan dada. Jadi tangannya ada di depan dada. Kalian kan tidurnya telungkup. Nah, kedua telapak tangannya ditapakkan ke lantai di dekat dada, ya. Arahkan pandangan ke depan. Jadi pandangannya ke depan. Kalian menghadap ke depan, tidak menghadap ke lantai. Pandangan ke depan. Kedua kaki lurus. Kedua kakinya lurus. Setelah itu, angkat tubuh dengan tumpuan kedua tangan. Tubuh dan lutut terangkat. Jadi tubuh dan lututnya terangkat. Jadi hanya telapak tangan sama ujung kakinya aja yang menyentuh lantai. Sedangkan tubuh dan lututnya terangkat. Kemudian setelah ke atas, setelah diangkat semuanya, turunkan kembali. Turunkan kembali, lalu lakukan berulang kali dan hati-hati. Jika lelah, beristirahatlah sebentar. Nah, sebentar. Itu untuk yang putra. Sedangkan yang putri, caranya sama, hanya yang menyentuhkan ke lantai itu telapak tangan dan lututnya. Sebentar lagi Ustadz akan contohkan kepada kalian semuanya. Kalian ikuti di rumah ya. Yang pertama posisi badan telungkup, sama caranya. Telapak tangan dan lutut menumpu di lantai. Jadi telapak tangan dan lutut menumpu di lantai. Angkat badan ke atas dengan cara meluruskan siku tangan. Jadi diangkat badannya, lalu turunkan lagi, siku dibengkokkan, lakukan berulang-ulang. Nah, seperti itu. Sekarang silakan ambil posisi sambil melihat Ustadz, kalian akan melakukan ya. Perhatikan. Sebentar. Ustadz cari posisi dulu yang pas. Perhatikan ya, biar kalian tahu cara push up yang benar. Nah, ini push up untuk yang putra dulu. Ustadz tutup ininya. Nah, ini untuk yang putra dulu ya. Perhatikan yang putra semuanya. Yang putra diperhatikan. Yang pertama adalah tidur telungkup. Nah, tidur telungkup, pandangan lurus ke depan. Tangannya ada di sebelah dadanya. Setelah itu kalau sudah lurus seperti ini, baru badannya diangkat, tubuhnya diangkat sama lututnya. Angkat. Nah, gini ya. Yang menyentuh hanya telapak tangan dan ujung kaki. Setelah itu turunkan. Nah, angkat lagi, lurus. Badannya lurus. Ketika mengangkat, badannya lurus. Angkat. Ya. Turunkan. Nah, itu untuk yang putra. Sedangkan yang putri, ini lebih gampang caranya. Perhatikan Ustadz, untuk yang putri ya. Untuk yang putri, ya. Yang pertama, tidur dulu, telungkup sama, kakinya diangkat. Karena hanya lututnya yang menyentuh lantai sama telapak tangannya. Setelah itu angkat telapak tangannya. Nah, ini posisinya seperti ini. Setelah itu turunkan. Nah,
Angkat lagi, turunkan lagi. Ya, itu contohnya. Udah ya. Itu tadi contohnya ketika melakukan push up. Nanti kalian praktekkan di rumah, ya. Untuk yang putra ada sendiri caranya, untuk yang putri ada sendiri caranya. Kalau kalian memperhatikan dari tadi, insya Allah bisa melaksanakan, bisa melakukannya di rumah, ya. Latihan di rumah. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan materi kita. Sebentar, Ustadz cari lagi. Nah, anak-anak semuanya, silahkan diperhatikan Ustadz selanjutnya. Selain melatih kekuatan otot lengan itu dengan cara push up, kita juga bisa melatih kekuatan otot lengan dengan cara latihan lompat kata. Nah, caranya seperti ini. Sikap membungkuk, kedua tangan menempel ke lantai. Tangan dan kaki menolak bersama-sama, lompatan ke depan agak tinggi. Jadi kalian melakukan lompat kata seperti itu. Nah, ini juga salah satu cara untuk melatih kekuatan otot lengan. Selain push up tadi. Jadi ada latihan lompat kata. Caranya seperti itu gambarnya. Jadi yang pertama adalah sikapnya membungkuk. Lalu kedua tangan menempel ke lantai, tangan dan kaki menolak bersama-sama. Lompatan ke depan agak tinggi. Nah, itu caranya. Cara selanjutnya untuk melatih kekuatan otot adalah kekuatan otot lengan juga dapat dilatih dengan berjalan menggunakan tangan. Berjalan menggunakan tangan. Jadi tangannya dibuat untuk jalan. Seperti gambar di samping, seperti gambar ini anak-anak. Nah, ini gambarnya. Jadi berjalan menggunakan tangan. Nah, perlengkapan yang diperlukan adalah 2 buah meja. Jadi mejanya ada 2, yang ini sama yang ini. Setelah itu letakkan kedua meja berjajar. Di antara kedua meja diberi jarak, berdirilah di antara kedua meja tersebut. Jadi kalian berdiri di antara 2 mejanya. Lalu letakkan kedua tangan di atas meja. Tangan kanan di meja sebelah kanan, tangan kiri di meja sebelah kiri. Angkatlah badanmu sampai kedua kaki terangkat. Kedua tangan yang menopang badan, berjalanlah dengan kedua tangan. Ingat, kedua kaki selalu terangkat. Jadi yang berjalan adalah tangannya. Seperti ini. Jadi kakinya tetap diam, tangannya yang berjalan dengan cara bertumpu pada meja. Jadi ini juga salah satu cara untuk melatih kekuatan otot lengan. Nah, baik anak-anak, selanjutnya adalah melatih kekuatan otot tungkai. Kalau tadi kalian melatih kekuatan otot lengan, yang kedua adalah melatih kekuatan otot tungkai. Otot tungkai juga perlu dilatih agar otot tungkai kuat. Tahu otot tungkai? Tahu ya? Sehingga otot-otot betis dan kaki kuat. Latihan ini tidak membutuhkan perlengkapan. Cukup berdiri jinjit dengan 2 kaki. Nah, berdiri jinjit dengan 2 kaki itu adalah salah satu contoh melatih kekuatan otot tungkai atau otot kaki ya. Jadi berdiri jinjit dengan kedua kaki. Selanjutnya cara melatih kekuatan otot tungkai adalah yang pertama luruskan
luruskan kedua tangan ke samping. Kemudian kedua kaki jinjit. Lalu turunkan kaki ke semula, jinjitkan kembali, lakukan berulang kali. Nah, tinggal jinjit aja, setelah itu tidak jinjit lagi, tidak jinjit lagi. Kembali ke posisi semula, yaitu menapakkan telapak kaki kepada lantai. Setelah itu jinjit lagi, tapakkan lagi ke lantai. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah berdiri dengan satu kaki. Kedua tangan tetap direntangkan. Setelah tubuh seimbang, berdirilah dengan jinjit, tapi dengan satu kaki. Misalkan kita menggunakan kaki kanan pertama. Nah, setelah itu kaki kirinya diangkat. Kaki kanannya tetap menapakkan ke lantai, kaki kirinya diangkat. Kedua tangannya direntangkan. Setelah itu kalau sudah seimbang, kita tambah bebannya dengan cara kaki yang kanan tadi yang menapak ke lantai tadi itu berjinjit. Ya, begitupun juga sebaliknya. Yuk, kita contohkan, Ustadz akan contohkan melatih kekuatan otot tungkai. Ustadz contohkan melatih kekuatan otot tungkai atau otot kakinya ya. Yuk, yang pertama adalah sebentar. Nah, yang pertama adalah melatih kekuatan otot tungkai. Seperti ini, berdiri tegak. Yang pertama berdiri tegak. Setelah itu kakinya gigit. Nah, gigit. Gini, tahan sampai hitungan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun. Setelah itu jinjit lagi. Hitung lagi sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan lagi. Begitu terus untuk melatih kekuatan otot tungkai. Selanjutnya cara yang kedua adalah berdiri tegak dulu. Setelah itu kakinya dua-duanya menapakkan ke lantai. Setelah itu angkat salah satu kaki kalian. Kalau Ustadz mau mengangkat kaki kiri dulu, jadi kaki kirinya diangkat. Kaki kiri diangkat, kedua tangan direntangkan. Setelah itu kalau sudah seimbang, ditambah bebannya dengan cara jinjit. Nah, jinjit, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa caranya? Baik. Sekarang gantian. Kalau tadi kaki kiri yang diangkat, sekarang kaki kanan yang diangkat. Setelah itu tangannya direntangkan. Kalau sudah seimbang, angkat kakinya jinjit. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Nah, dah. Itu nanti kalian praktekkan di rumah. Ada dua yang harus kalian praktekkan di rumah. Yang pertama adalah push up tadi. Berbeda push up-nya, kalau push up laki-laki seperti yang sudah Ustadz contohkan, yang putri juga sudah Ustadz contohkan tadi, sama gerakan melatih kekuatan otot tungkai. Jadi gerakannya seperti yang Ustadz contohkan barusan. Ustadz contohkan lagi ya. Gerakan otot tungkai yang harus kalian lakukan di rumah. Yang ini yang harus kalian lakukan di rumah. Yang pertama, kaki kanan dulu yang diangkat. Kaki kanan diangkat, rentangkan kedua tangannya. Setelah itu, kaki kirinya jinjit. Nah, ditahan sampai hitungan ke-8. Setelah itu gantian. Ganti kaki kirinya yang diangkat, kedua tangan direntangkan. Setelah itu jinjit. Dihitung sampai hitungan ke-8. Nah, itu yang harus kalian praktekkan di rumah. Nanti kalau sudah dipraktekkan, kalian video lalu kirim ke Ustadz Haris ya, karena ini nanti juga termasuk penilaiannya Ustadz. Jadi ada 2 tugasnya untuk hari ini, yaitu push up
sama latihan otot tungkai tadi seperti yang Ustadz contohkan barusan. Ya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang belum paham? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa menghidupkan mic-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa menghidupkan mic-nya. Ya, ya, ya. Nanti dibuat video ya, biar Ustadz bisa menyimak, bisa menilai kalian sudah bisa apa belum. Ya, ya. Satu, ya, boleh. Boleh menggunakan sepatu, boleh tidak menggunakan sepatu. Bebas ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Push up-nya nanti 5 kali, jangan terlalu banyak. 5 kali aja. Nah, Ustadz sudah mendengar beberapa pertanyaan dari kalian. Sekarang Ustadz matikan mic-nya biar kalian bisa mendengarkan jawabannya Ustadz dengan baik. Nah, anak-anak semuanya, itu nanti kalian praktekkan di rumah, dibuat video, lalu dikirimkan ke Ustadz Haris. Kenapa kok dikirimkan, kok dibuat video Ustadz? Biar Ustadz Haris tahu kalian sudah bisa melakukannya apa belum ya. Biar Ustadz Haris tahu. Nah, yang kedua, pertanyaan kalian tadi adalah, Ustadz pakai sepatu apa enggak? Boleh menggunakan sepatu, boleh tidak menggunakan sepatu. Ustadz aja barusan praktek tidak menggunakan sepatu. Ya. Jadi nanti kalian boleh menggunakan sepatu, boleh tidak menggunakan sepatu. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan, yang mau bertanya angkat tangan aja biar usah dihidupkan mic-nya. Biar semuanya tidak ngomong. Yo, siapa yang mau tanya lagi? Oh ini Mbak Naira, sebentar usah dihidupkan mic-nya Mbak Naira ya. Naira. Nah, Mbak Naira silakan mic-nya bisa dihidupkan kalau mau bertanya. Ada apa Mbak Naira? Mbak Naira nanya kapan sekolahnya. Insya Allah sebentar lagi kita akan sekolah. Nanti ini kan kita berdoa aja. Kita berdoa aja supaya pandemi ini segera berakhir, segera normal kembali. Jadi kalian bisa sekolah di sekolah, bisa sekolah di sekolah, tidak sekolah dari rumah. Jadi sekolahnya sudah langsung di sekolah. Olahraganya juga langsung sama Ustadz Haris di sekolah, ya. Tuh, ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya lagi? Sudah ada ya? Saya usah cek satu persatu, takutnya ada yang mau angkat tangan lagi. Oh, Mbak Akila, sebentar Mbak Akila. Mbak Akila 2B. Bentar, mic-nya sudah hidupkan Mbak Akila. Silakan mic-nya dihidupkan. Nah, silakan mic-nya dihidupkan Mbak Akila. Ada apa Mbak Akila? Ya, yang jinjit itu sama, yang putra sama yang putri sama gerakannya seperti itu, ya. Kalau yang ya, kalau yang push up itu berbeda antara laki-laki sama perempuan berbeda. Kalau yang jinjit itu sama antara laki-laki dan perempuan sama latihannya, ya. Itu ya Mbak Gila ya. Ya, latihannya. Latihannya seperti tadi, diangkat kakinya satu, lalu rentangkan kedua tangannya, lalu jinjit. Setelah itu gantian, kaki sebelahnya lagi. Itu ya. Paham ya? Oke. Baik, anak-anak, Ustadz akhiri dulu ya untuk hari ini. Ustadz akhiri dulu untuk hari ini.
Sebentar lagi insya Allah akan Ustadz kirimkan contohnya biar kalian tidak bingung apa yang harus dipraktekkan ya. Ustadz akan kirim contohnya sebentar lagi. Baik anak-anak, ini waktu Zoom-nya sudah mau habis. Terima kasih yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ustadz ucapkan terima kasih banyak. Ustadz akhiri pertemuan kali ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.